Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jantalut Japrilianto. Dan pada video kali ini saya akan menyuguhkan perjalanan teman-teman dari Pacet menuju ke Kota Batu melalui jalur Cangar. Ini sekarang saya sudah berada di menuju ke Cangar ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sana ada tulisan kalau Cangar belok ke kiri. Nah, sekarang saya di Pacet nih guys. Nah, nanti selama insya Allah videonya akan lumayan lama, soalnya saya akan menyuguhkan full ya dari Pacet sampai ke Batu melalui jalur Cangar. Nah, seperti apa videonya, jangan kemana-mana, jangan di skip dan jangan lupa subscribe dulu sebelum menonton video ini. Oke teman-teman, silakan selamat menonton video ini. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok salam lagi ya? Tadi di opening udah salam ya. Sorry. Ya, sekarang saya mau ke jalur Cangar nih guys. Ini sekarang saya berada di Pacet. Bisa lihat sendiri di depan sana ada plang, ada tulisan Cangar belok kiri. Nah, nanti saya akan belok kiri terus sampai tembus ke Batu. Nanti akan saya suguhkan full video dari Pacet menuju ke Kota Batu. Oke, langsung aja, kita nggak perlu banyak lama-lama langsung di sini. Kita langsung gas guys. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dalam sekali nggak lewat jalur Cangar. Terakhir kapan ya? Pokoknya tahun 2022 ini saya pertama kali gitu teman-teman masuk ke Cangar. Terakhir saya tuh ke Sendi Adventure Park. Itu pun udah lama sekali. Dan ini agak mendung ya cuacanya ya. Saya takut nanti kalau misalkan hujan, wah itu bisa berakhir teman-teman. Bisa nggak ngonten ya, tetap ngonten, tapi karena hujan akhirnya kan pemandangannya kurang tidak terlihat sangat jelas. Ya mudah-mudahan nanti nggak hujan, videonya lancar, nggak ada kendala kamera dan lain sebagainya. Pokoknya lancar lah sampai akhir. Selamat juga sayangnya. Doain ya. Sekarang hari apa nih? Hari Rabu teman-teman. Sekarang hari Rabu sekitar jam 2. Teman-teman lihat di jam tangan saya ini. Sekarang jam 2. Oh, ternyata. Jam 2 lebih 3 menit. Jam 2 lebih 3 menit. Ini saya dulu ya, biar bisa menghalangi pemandangan. Mudah-mudahan motor saya kuat nanjak teman-teman, karena motor saya ini habis menerjang banjir sama habis dipakai buat perjalanan jauh. Jadi di daerah saya, daerah Lamongan itu sekarang banjir, tepatnya di depan desa saya ya. Nah ini kemarin sempat mogok gara-gara menerjang banjir, karena banjirnya tinggi banget teman-teman. Kita banjirannya kaki saya. Dan buat nanjak guys. Oh iya, kemarin juga ada info, ada laka, ada kecelakaan lalu lintas pengguna motor metik kayaknya. Ada yang sempat meninggal juga, ada korban juga di daerah ini, Tandakan Langsung Selalu setelah dari Ambil dan daerah Masih Batu. Di situ yang kemarin ada lalu lintas, ada yang kecelakaan lalu lintas. Karena memang daerah sana ini ya teman-teman ya, karena memang daerah sini tuh apa ya, agak ekstrim ya. Nah selain ini teman-teman, saya itu agak rawan ya. Jadi teman-teman kalau ke jalur Cangar itu harus mewaspadai di daerah tikungan ini terutama ya.
karena tikungan ini tuh sangat curam ya, bisa lihat sendiri itu sangat curam sekali. Bisa lihat sendiri bahwa sangat curam sekali teman-teman. Dan kemarin itu ada yang remnya biong dari arah sana terus menuju ke arah beloknya ini dari arah turun ya, pakai metik remnya biong. Nah cuman gejalanya seperti apa saya kurang tahu, nanti saya sertakan fotonya, foto beritanya, saya juga dapat info dari Instagram. Wow, ini meskipun siang teman-teman, tapi hasilnya lumayan dingin ya. Ini entah suhunya berapa ini, paling sekitar 3 tanjakan ekstrim di jalur Slamar yang harus diturun kembali. Nah, di video itu saya menunjukkan di Slamar ini itu ada 3 tanjakan ya, 3 tanjakan yang harus diturun kembali. Tadi itu yang pertama, yang kedua ada lagi nanti pas video lagi. Kalau teman-teman bisa lebih singkat ya bisa lihat videonya, karena di video itu sangat langsung ada 3 tanjakan. Ini demo publik. Nah ini kali pertama saya lewat jalur Slamar di tahun 2022 ya guys ya. Jadi ini Juli. Ini merupakan tanjakan yang lumayan karena dari bawah ke atas ini lumayan sedikit kemiringannya. Banyak motor-motor yang nggak kuat nanti di sini. Karena kita motornya itu berapa gitu. Tidak kuat. Insya Allah nanti juga kalau ada waktu, kalau baterai kamera aku kalau mau yang kuat, aku juga akan tunjukin ini guys. Jalur putih, jalur batu sistemnya kan sensor sendiri. Jadi sebenarnya saya buat cuman pas malam karena waktunya nggak nyampe, hari baru tak buat itu mah. Udah mulai dikumpulkan langsung sini. Nah ini ada wisata web Fendi teman-teman. Web itu kepanjangannya wisata edukasi terpadu Fendi 2. Jadi sekarang Fendi itu udah turun ke ternyata saya baru tahu, karena saya baru yang Fendi pertama, yang Fendi kedua ketika saya di nah Fendi itu memang barang seperti itu semua, terus belakangnya lagi Fendi pertama ada di sana nanti ada tidak lupa kali Fendi pertama ya. Fendi juga ada. Ini belok kiri nih ke Fendi 1. Saya juga udah pernah buat video tapi sendiri tuh makin tinggi makin dingin teman. Apa itu di sini teman-teman, soalnya apa ya, mendungnya di depan itu teman-teman jalan sendiri agak mendung ya di ya. Terus sebelah kanan ini ada kabut ini ya, kabut. Ini juga nih ke Fendi dari kiri. Jadi ini teman-teman, kamera aku tak ganti ya intinya ya. Itu teman-teman ngikutin videoku udah lama, channelku udah lama. Dulu kan agak ke bawah ya kamera aku, jadinya agak nunduk gini dulu itu. Nah sekarang tak naikkan gini. Biar apa? Biar ini itu lebih depan ke semua. Kemarin teman-teman sekarang ke aku kira-kira kok ini bro, nah videonya kok sering ke bawah terus gitu, jadi kurang menikmati. Nah, karena begitu akhirnya tak tinggikan aja biar teman-teman puas melihatnya dan videonya biar lebih lego. Saya pun juga bisa enak teman-teman, karena saya bisa melihat
layarnya di kaca helm. Jadi kalau misalkan videonya berhenti, videonya ada yang ketutup kameranya, aku bisa ngontrol lewat TV, ketek gitu ya, kelihatan kalau dari helm. Nah sebelumnya kan nggak kelihatan, soalnya ke bawah. Oh iya, tadi itu rest area teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau istirahat sejenak, itu bisa ke situ dulu. Nah, rest area itu emang dibuat buat ini ya teman-teman ya, buat mendinginkan ring. Jadi kalau misalkan dari Batu ke Pacet terusnya ya, itu kan apa namanya, sistem dan ring kan bekerja terus kan, turun terus kan. Jadi itu ada buat istirahatnya teman-teman kalau mau menistirahatkan fisik dan menistirahatkan motor. Ya ini agak gemes ya, ya Allah kamu tahu kan ya Allah. Nah itu nggak seru lah ini. Ya seru sih teman, cuman aku banyak sistem sih, tapi ya dingin terus juga kameranya untuk kayak air. Ini kita menyorot piloting, menyorot ini itu sangat semua. Tapi ya apa dengan ya penonton yang ini untuk alam. Karena kadang-kadang kan mungkin ya teman ya. Jadi memang ini karena mobilnya stop ini. Lumayan sepi ya teman-teman ya, karena ini juga weekend, ini weekdays, ini hari Rabu, jadi wajar. Tapi kalau hari Minggu teman-teman gue, jangan apa ya, jangan kaget kalau misalkan hari Minggu itu di sini benar-benar apa ya, benar-benar macet kayak jalan kota gitu maksudnya. Saya pernah lihat di Instagram tuh di akun-akun Wisapel hari Minggu, Sabtu Minggu sih. Itu benar-benar macet banget, serius. Makanya harus apa ya, siap-siap mental dan fisik kalau misalkan kecangkap ini ya, hari libur hari Minggu ini. Kalau saya sih kantornya kalau ke daerah wisata itu nggak suka terlalu ramai, tapi nggak suka terlalu sepi. Jadi apa ya, jadi setengah lah, menengah lah. Kalau terlalu sepi bahaya teman-teman, rawan begal. Kayak saya tuh pernah malam-malam lagi sepi banget, sepi wah jempol dinginnya tuh masya Allah. Terus ya penerangan itu dari lampu motor saja, kendaraan lewat jarang, ada pun 1-2 saja yang lewat kendaraannya. Itu benar-benar mencekam teman-teman. Tapi kalau terlalu lama ya nggak enak. Nah ini merupakan apa ya, tanjakan kedua teman-teman yang harus diwaspadai kalau ke jalur kanan ya. Nah tanjakannya gimana, menggok begini ya. Nah itu pabriknya sebelah kanan kita udah mulai tebal teman-teman. Kita bisa lihat sendiri pabriknya sebelah kanan kita itu lumayan tebal ya. Mudah-mudahan aja nggak hujan, mudah-mudahan terang terus. Selamat semuanya yang lewat sini, semoga selamat semuanya, amin. Di sini tuh banyak monyet. Iya, di sini saya tuh banyak monyet teman-teman. Biasanya dia bergantungan sama jalannya di sebelah kiri kita ini biasanya sih. Ini sekali-kali. Bagi orang yang tinggal di apa namanya, daerah yang sangat di dataran rendah ya, bersepeda motor di dataran tinggi dingin dia sudah healing banget sih, sudah respect banget kita menurutku ya. Karena aku sendiri tuh gak sama yang bawa di sini pertama, terus aku ya seneng sepedaan, lihat gunung itu aku sebuah refreshing dan sebuah nikmat yang aku syukuri. Wah gitu, barunya ini udah pakai bridging teman-teman. Kayak ini hujan deh beneran deh. Tadi kan ada mas-mas sama mbak-mbak yang udah pakai hujan ya. Jadi ini sebuah tips buat teman-teman semuanya. Kalau ingin tahu di depan kita itu ada hujan atau enggak, maksudnya kondisinya hujan atau tidak, kita bisa lihat arah baliknya teman-teman, motor ataupun mobil. Kalau mobil bisa lihat kacanya dari sana itu basah enggak,
Terus pengendara motor itu bawa oksigen enggak? Kalau bawa hujan ya bertiga ekstrim hujannya dalam gas. Tapi kalau cuma bawa hujannya dikit ya berarti jadi nggak ekstrim. Terus kata mobilnya juga, kalau kata mobilnya sama kondisi mobilnya itu basah tinggi loh, itu hujannya di depan lumayan lebat. Tadi udah ada yang pakai hujan, satu pengendara motor goncengan. Sekarang kita amati lagi buat ada ini ada banget nih. Halo monyet, halo monyet. Nih, oke baik. Yang saya suka dari Cangar itu lika-likunya teman-teman. Apa ya? Nggak punya apa. Mungkin bagi orang-orang yang belum pernah ke Cangar itu seakan-akan serem gitu loh Cangar. Tapi saya udah berkali-kali, ada puluhan kali mungkin ya lewat sini. Pagi pernah, siang pernah, sore pernah, malam juga pernah, itu ya kayak biasa aja. Karena sudah tahu kapan kita belok, kapan kita gigi satu, sudah tahu. Kalau naik motor loh ya, kalau naik mobil juga lagi. Pasti lebih mencegah naik mobil. Kalau naik motor lebih enak naik motor sih kalau lagi. Nah itu ada lagi yang bawa Kristen kan, arah sini kan. Nah itu harus kita pakai teman-teman. Tapi ini juga pakai Kristen. Enggak sih, nggak pakai tuh. Tambah dingin guys. Nah ini waktu hujan. Ada yang melihat basahnya sih nggak basah yang lumayan ini ya, lumayan basah gitu ya. Mungkin hujan tapi cuma keringet gitu. Kalau aku sih selalu sedia ke hujan teman-teman. Meskipun nggak musim hujan, musim kemarau pun kita harus tetap sedia ke hujan ya, karena hujan tuh mulai gerimis. Karena hujan itu tidak bisa kita prediksi teman-teman, kan. Baru aja kita ngomong hujan, apa beneran hujan kan. Suara-suara hewan-hewan di sini mulai masuk. Ini hujan berat, suaranya guys. Nah, kalau hujan itu jangan mungkin guys. Harus bersabar adalah jangan kita rem, jangan kita harus melaju itu harus sesuatu yang menarik dan itu yang tidak harus bersabar kayak gitu. Hujan gini kamera tuh bahaya sih guys. Nggak bahaya sih karena saya ada teman-teman tapi dia semakin berat guys. Jadi saya harus bawa pakai di hujan gitu ya, karena ini hujan gitu mana hujan dulu di sini. Tapi kalau melihat ini saya ini di depan sana itu ada ini ada baru gitu. Nah aku begitu apa enggak ya. Hujannya nggak berapa sih karena saya melihat mobil tadi kok karena nggak berapa hujannya. Tapi ini baik sekali. Sangat deras sekali hujannya guys. Oke guys, mari kita lanjut. Saya udah pakai hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata lumayan deras sekali hujannya teman-teman. Jadi amannya saya masuk aja di hujan. Dan nanti mohon maaf ya kalau misalkan di kamera nanti ada airnya, karena nggak jauh lagi teman-teman saya juga basah maafin pakai apa buat demo. Ya mudah-mudahan tetap bisa teman-teman nikmati lah
videonya. Saya bawa dua lapis ya teman-teman, bawa dua lapis jas hujan. Lapis pertama itu jas hujannya beli di Indomaret. Lalu kedua jas hujan sendiri, soalnya saya kan keluar awal jas saya, jadi tangannya itu nggak nutupin. Bahan satu pasti. Ini harus dilapis terus teman-teman kameranya, soalnya gimana ya, kalau nggak dilapis ya ngembun kan. Mudah-mudahan nggak ngembun ini. Untung nggak deres-deres banget ya teman-teman ya, dan nggak kabut. Kalau kabut itu pusing teman-teman di sini teman-teman. Putih, tidak terlihat apapun kalau kabut. Wah, ini tidak kuat teman-teman, tidak kuat kalau masuk dua, harus masuk satu. Nah, inilah perbatasan Kota Mojokerto dan Kota Batu. Ini namanya jembatan kembar teman-teman. Di sini sering ada orang foto-foto biasanya kalau weekend sih. Kalau weekend itu di sini ramai banget sama orang foto-foto. Nah, kalau sedang hujannya teman-teman. Wah, ternyata terang hujannya guys. Nah, sekarang dilarang teman-teman, ada bannernya tadi, dilarang berhenti sepanjang jembatan karena apa ya, bikin macet ya, serius bikin macet. Ini orang itu ngerombol gitu di situ, pengendara motor sebenarnya itu keren banget. Ya kalau misalkan nggak banyak, satu dua atau berapa lah nggak masalah, tapi kalau ngerombol banyak itu banyak bikin problem kan. Dan sampai sini ternyata hujannya terang teman-teman, cuma gerimis biasa sih, tapi ya harus dibaca aja ininya dan tuh. Bakso Cangar, kawan-kawan nak mampir sini aku penasaran sama bakso Cangar. Ini apa, kafe terkenal ini teman-teman, apa ya namanya ya, ini baru kok, belum lama kafenya dan lumayan viral, namanya ATT Cafe, keren. Nah, ini pemandian air panas Cangar sebelah kiri kita ini. Wah, kita di prank sama hujan. Itu terang ternyata hujan. Nah, ini tanjakan yang lumayan ekstrim yang ketiga karena nekok teman-teman. Nah, nekok ya, nekok sekali. Setelah itu naik sekali, jadi harus masuk satu. Loh, kok berani ya trek ini lewat sini ya, sangat luar biasa ya ngetir. Nah, ini kita masuk juga ke daerah wisata pemandian air panas sebelah kiri kita ini. Nah, ini udah masuk ke Batu teman-teman. Ini lurus itu udah Batu. Ya, sebenarnya ini udah Batu sih, cuman belum kotanya. Mungkin teman-teman ada pengalaman menarik di jalur Cangar, bisa tuliskan di kolom komentar guys, nggak masalah. Mungkin ada satu momen yang berkesan
itu di jalur Cangar nggak masalah, ceritain aja di kolom komentar. Kalau aku mau berkesan apa ya di jalur Cangar ya, oh iya kalau aku malam-malam sih, aku itu pernah malam-malam lewat jalur Cangar itu berkesan dan mencekam. Soalnya apa ya, soalnya aku gitu bang kalau malam, dan penerangannya itu nggak se apa ya, nggak semuanya ada lampunya, benar-benar gelap banget, hanya mengandalkan motor kita. Terus kendaraan yang lewat juga nggak banyak juga, beberapa saja. Saya tuh khawatir begal. Kalau saya pribadi lebih takut begal daripada takut sama apa namanya, makhluk-makhluk astral gitu. Apalagi di daerah sana ya, daerah tadi belum jembatan atau daerah jembatan itu kan bukan hutan kan, hutan yang lumayan apa ya, lumayan gelap, pohonnya tinggi-tinggi. Nah, itu yang lumayan buat saya ngeri gitu. Kalau di begal ya wis, atau kalau ban bocor, wah ya wis kemarin. Apalagi dingin banget, wah dinginnya sangat banget, tidak bisa diajak kompromi karena malam. Apalagi lampu saya nggak terang teman-teman, wah itu benar-benar menambah saya tekan ya. Wah sekarang terang udahnya, terus kan bikin aku terang ini. Ini belokannya lumayan cantik ya, habis sit ini belokannya cantik sekali. Sebenarnya di sini asik teman-teman, asik dipakai buat nongkrong ya, sama rengat bentar, buat ngopi dan sebagainya. Tapi karena saya ngejar waktu, saya harus buat konten lagi setelah ini di daerah Pujon, jadi tak tunda dulu untuk apa namanya, ngopi-ngopi dekat ini. Mungkin nanti saya bisa ngopi-ngopi di daerah Pujon saja. Nah sebelah kiri ini puncak Brakseng. Saya pernah buat konten ini, baru kemarin tak upload, tapi aku rekamnya sudah lama. Rekam itu sudah sekitar akhir tahun 2021, cuman baru sempat ngedit dan tak upload. Dan untuk menjadikan satu, akhirnya videonya panjang, 1 jaman lah. Nah sama seperti ini juga nanti videonya mungkin 1 jaman, karena full dari Pacet sampai ke daerah Batu. Sampai kamera dulu, kalau nanti nggak kesimpan. Pemandangan persawahan yang hijau-hijau itu bikin seger ya guys ya, bikin bener-bener mantap gitu. Kita bisa lihat di depan sana, luar biasa pemandangannya guys. Ngelapi dulu ini kamera dulu. Maaf ya, saya sering ngelapi kamera. Mudah-mudahan jelas ini kameranya. Apa ini ngembun ya? Bentar guys, tak cek dulu guys, karena nanti kalau ngembun eman. Dan saya lapi guys biar nggak ngembun.
Dan sepertinya nanti saya harus ganti memori karena memori saya ini mau habis, dan ganti baterai juga karena baterai saya juga mau habis. Untung saya sedia memori teman-teman. Saya bawa 3 memori dan saya bawa 3 baterai. Satu baterai itu bisa tahan 1 jam, ya sekitar 1 jaman lah. Terus satu memori itu bisa tahan selama, tergantung sih memorinya berapa giga. Saya bawa memori 32 giga, 2 saya bawa 8 giga, 1 buah. Nah ini yang tak taruh yang tak pakai sekarang itu memori 8 giga teman-teman. Dan sekarang udah full, tadi padahal kosong. Ya itulah sebuah resiko kalau kita jadi konten kreator ya. Sebelah kiri ini kalau nggak salah pos pendakian Gunung Ulirang teman-teman. Nah ini sudah masuk ke daerah warga, maksudnya rumah-rumah warga. Jadi di sini rame, dan di sini nggak hujan sama sekali loh, nggak ada bekas-bekas air loh. Saya mau nyopot dulu, mau nyopot charger dulu nanti sama ganti baterai kalau misalkan memori saya sudah habis dan baterai saya sudah habisnya ganti. Sangat sejuk sekali teman-teman hawanya. Nah kita bisa lihat, wih cerah ya puncaknya ya. Itu puncak Walirang guys, di atas sana guys. Teman-teman bisa lihat sendiri di kamera. Entah jelas atau tidak. Loh, jelas sekali guys, gunung-gunungnya cakep banget. Wow. Nah saya mau istirahat di sini saja sambil ngelepas jas hujan, sambil ganti memori sama ganti baterai teman-teman. Nah di sini. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel saya Prilianto. Dan kali ini saya berada di Pujon, dekatnya Kota Batu. Sebenarnya masih daerah Malang juga. Nah ini saya berada di bundaran yang mana mengarah ke Jeban Rondo. Jika kalian lurus ke sana, kalau kalian ke sana ke arah ke Kota Batu, kalau ke sini ke kiri kita ini mengarah ke Pujon dan mengarah ke Kediri. Nah dalam video kali ini saya akan menunjukkan rute atau jalur yang mengarah ke Kediri guys. Jadi kita langsung aja biar nggak lama-lama karena ini waktu udah sore banget, jadi harus cepat biar nggak gelap. Kalau ke kiri ini ke Cafe Sawah guys. Kalau ke kiri ke Cafe Sawah. Nah ini saya akan menunjukkan perjalanan ya. Ini lumayan panjang insya Allah. Mudah-mudahan kamera saya dan baterai saya tidak error, karena tadi pas dicangar di akhir-akhir video sempat error. Ya alhamdulillah sudah sampai ke Kota Batu, tapi ya masih ada sedikit harusnya yang harus tak rekam, tapi karena kamera saya entah kenapa kok tiba-tiba error. Hari ya begitu. Nah mudah-mudahan nanti ini bisa merekam full ya, dari sini, dari Pujon ini sampai ke daerah Kediri, tembus Kediri. Nah sebelah kiri kita ini guys, ini wisata guys. Ini wisata yang boleh dibilang masih baru ya, yaitu wisata Flora, wisata Santera sebelah kiri ini.
Nah, kita bisa lihat di depan sana ada rute. Kalau sebelah kiri ke Pare Kediri ke Sambon, kalau ke belok kanan itu ke Paralayang. Nah, karena kita rutenya nanti ke Kediri, maka kita akan belok kiri, guys. Nah, tadi kalau ke Paralayang itu kanan sana ya. Ke kanan sana itu ke Paralayang. Mudah-mudahan nanti nggak ketemu gelap, guys, karena ini udah jam 5. Jadi saya mampir dulu sholat asar sama makan, rehat dulu karena benar-benar padat ya perjalanan pada hari ini. Saya berangkat dari Sidoarjo, daerah Waru itu jam 12 ya. Jam 12 nyampe di Cangar itu jam 3 ya, kasih jam 3 lebih sih. Terus saya istirahat. Berarti sempat muter-muter di Kota Batu sama bingung benerin kamera nggak bener-bener ya. Akhirnya baru bisa OTW dari Pujon ini jam 5. Ya mudah-mudahan nanti gelap ya, nggak gelap-gelap banget. Karena sebenarnya saya sudah pernah teman-teman buat video di sini, cuman nggak full dan pas malam hari karena waktunya nggak nyampe. Akhirnya ya baru malam hari buat video ini. Nah, saya nggak pengen terulang lagi teman-teman. Saya pengen ini jelas jalanannya. Dan saya pengennya harapannya sampai ke Kediri. Kita lihat di sebelah kanan ini ada view gunung-gunung, itu nggak tahu sih gunung apa. Kanan kiri kita ini ada banyak sekali gunung-gunung. Dan nanti saya pulang ke Lamongan teman-teman ya. Memang agak muter sih kalau lewat sini sih, agak jauh sih, agak jauh. Karena lebih cepat lewat Cangar sebenarnya kalau ke Lamongan ya. Kalau ke Lamongan ke Gresik ke Surabaya bener. Kalau ke Lamongan Gresik Surabaya itu lebih cepat lewat Cangar dari Kota Batu. Kalau ke sini teman-teman akan lebih cepat ke Jombang, Kediri, Madiun, Magetan, itu lebih cepat lewat sini dari Kota Batu loh ya. Ini sekarang kita masuk ke Kabupaten Malang teman-teman. Sudah nggak Batu lagi, tapi sudah masuk Kabupaten Malang. Batu itu memang kecil banget teman-teman ya. Maksudnya itu kalian mengelilingi Kota Batu itu nggak sampai sehari udah terkelilingi. Beda kalau mengelilingi Kota Malang, mengelilingi Kota Kabupaten Lamongan, Surabaya juga kecil sih. Karena kan kota ya, tapi kalau kabupaten kayak kabupaten saya Lamongan itu kalau dikelilingi ya lumayan seharian paling baru bisa. Tapi Batu kan kotanya kecil, jadi nggak sampai seharian teman-teman pasti bisa muter-muter di Batu. Jalannya ya wis ngono-ngono ae. Aku sudah hafal dengan jalan Batu teman-teman. Nah ini kalau belok ke kiri teman-teman, itu teman-teman akan menuju ke Cafe Sawah ya. Saya pernah sih tapi nggak jadi masuk, soalnya pas itu pandemi masih tutup. Akhirnya nggak jadi ke Cafe Sawah. Kapan-kapan aku pengen buat vlog teman-teman di Cafe Sawah, kira-kira gimana, bagus apa enggak. Agak tak cepetin yo. Sebenarnya ini bensin saya juga habis ini teman-teman. Mudah-mudahan sampai di daerah yang ada pom bensinnya ya. Ini benar-benar awet loh. Saya itu ngisi ini ya, itu di Lamongan, di daerah Sukodadi, Talon Sukodadi. Mungkin teman-teman yang nggak tahu, Unisda, daerah situ ada pom bensin. Nah, saya ngisi di situ. Terus tak pakai ke mana itu, Surabaya. Tak pakai ke Surabaya buat podcast sama teman-teman. Terus habis itu tak pakai ke mana lagi? Sidoarjo, tak pakai ke Sidoarjo buat nganterin ayahku berobat. Terus tak pakai ke Cangar, muter-muter ke Kota Batu, terus sampai sekarang tak pakai ke Pujon, masih sisa tinggal satu strip lagi nih. Kayaknya habis ini mau habis harus ngisi nih. Kalau nggak ngisi nggak mungkin nyampe ke Lamongan. Itu gunung apa teman-teman ya? Kayak saya itu gunung, kalau nggak Kawi ya Gunung Butak sih teman-teman. Kayaknya loh ya. Mudah-mudahan saya selamat sampai tujuan guys. Yang penting itu selamat. Vlognya jadi apa enggak itu nomor belakang. Kalaupun vlognya nggak jadi kan bisa
suatu saat nanti saya kesini lagi mundurin kamera, nyiapin memori dan lain sebagainya biar bisa nge-vlog di sini lagi. Tapi kalau keselamatan ya itu nggak bisa diulangi lagi teman-teman. Makanya utamakan keselamatan ya. Meskipun konten ya konten, tapi harus utamakan keselamatan. Jangan utamakan konten terus mengesampingkan keselamatan. Nah itu yang tidak sip. Dan ini hawa dinginnya lumayan kerasa ya. Karena ini udah mau malam. Dan FYI teman-teman, mungkin teman-teman yang belum pernah lewat sini, ya ini tak kasih tahu beberapa info-info kalau lewat jalur sini. Jalur sini tuh sebenarnya nggak terlalu sepi, cukup ramai karena jalur sini itu merupakan boleh dibilang the one and only jalur tercepat kalau dari Kediri ke Batu, dari Jombang ke Batu, terus pokoknya dari daerah Pare ke Batu tuh paling cepat lewat sini. Makanya kalau jalur sini tuh sepi itu jarang teman-teman, karena ya kebanyakan sih rame. Banyak plat-plat AG itu kan plat Jombang, plat Kediri teman-teman. Plat AG di sini. Plat S juga depan saya ini plat S. S kan juga Jombang ya. Dan jalur sini juga bukan merupakan jalur yang bukan jalur yang ekstrim, cenderung lumayan gampang sih buat teman-teman yang mungkin nggak biasa naik turun gunung, naik motor ya, itu nggak masalah. Di sini tuh nggak terlalu ekstrim banget, masih normal, nggak semenukik jalur Cangar ya. Kalau Cangar tuh kalau nggak biasa ke jalur-jalur seperti itu ya jangan teman-teman, resiko. Tapi kalau sini tuh enggak. Sini tuh meskipun teman-teman nggak biasa, tapi karena jalurnya itu masih normal ya, menggok-menggoknya normal, terus juga nurunya juga normal, maka boleh dibilang jalur ini merupakan jalur yang cenderung mudah. Akan beda cerita kalau misalkan kayak jalur Cangar, nah itu turunannya, tanjakannya bener-bener yahut pokoknya. Tapi buat yang suka tantangan ya jos. Nah, ini sebelah kiri kita ini banyak jualan apel-apel, jadi mungkin kalau teman-teman lewat sini pengen beli oleh-oleh bisa beli di sebelah kiri kita ini dan sebelah kanan kita ini. Ini sepertinya kayak pusat oleh-oleh gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen membawa buah tangan bisa di sini. Pasar wisata Dewi Sri. Oh namanya ini pasar wisata Dewi Sri teman-teman. Kita lihat, wih itu di atas sana awannya menutupi gunung. Ya kan cenderung landai kan, nggak nurun itu enggak, di sini landai dan ramai teman-teman, banyak rumah-rumah. Itu yang menjadi pembeda mungkin ya dari jalur Cangar ya. Jalur Cangar itu memang ada sih spot-spot tertentu yang ramai, tapi kalau udah masuk hutan-hutan itu sepinya pol teman-teman, sepi sekali dan gelap sekali. Ini enggak, ini saya pernah malam-malam lewat sini juga enggak mencekam banget. Kalau Cangar itu mencekam sih, harus berhati-hati. Ya sebenarnya dimanapun kita berada kita harus hati-hati teman-teman. Karena dimanapun kita berada, waspada harus selalu ada. Asik. Nah ini ada perbaikan jalan ya, jadi mohon bersabar teman-teman. Ini agak tak cepetin ya guys ya, demi mengejar padang terang. Hati-hati rawan longsor. Oke bos. Saya
itu penasaran dari arah sebaliknya teman-teman, dari arah Kediri menuju ke Batu lah, itu saya belum pernah sih. Saya tuh beberapa kali lewat sini tuh selalu jalur ke pulang, jalur ke Batu Kediri, tapi Kediri Batu saya belum pernah. Karena memang ya saya berangkatnya bukan dari Kediri ya. Kalau saya berangkat dari Kediri ya lain cerita, mungkin aku isok lewat kono. Tapi saya berangkatnya dari arah Lamongan, Surabaya, ya maka jalur tercepat itu lewat jalur Cangar. Agak tak cepetin, ngejar waktu. Sebelah kiri kita ini sungai teman-teman. Jadi lewat sini tuh enaknya kita bisa mendengar gemercik sungai di sebelah kiri kita. Wih, orang jual durian ya. Ambunya, baunya sedap. Nah, sebelah kiri ini mungkin teman-teman bisa lihat, ini sungai mengalir yang deras. Kalau nggak salah dipakai juga buat rafting. Nah, ini mungkin apa namanya wilayah-wilayah ini ya, perhutanannya ya. Jadi di sini itu area-area sepinya di sini. Tapi tetap aja nanti sebentar lagi ada pemukiman warga lagi. Jadi nggak usah khawatir kalau di sini sepi, enggak. Tapi setelah ini juga ada ketemu rumah-rumah warga lagi. Dingin guys. But ini masih ini kenapa kok mengurangi kecepatan? Wah, dia teleponan guys, makanya dia nggak konsen. Salib aja. Maaf aku ngelanggar markah tegas ya. Teman-teman mungkin ada pengalaman seru di jalur ini, silahkan tulis di kolom komentar. Bisa sharing apapun yang teman-teman rasakan atau teman-teman alami ya. Kalau teman-teman lewat sini bisa dituliskan di kolom komentar guys. Kalau saya sih belum ada momen berkesan sih lewat sini, terus terang. Tuh kan, kita ketemu lagi sama rumah warga. Ntar lurus lagi, ada hutan lagi, tapi sebentar lagi ketemu lagi sama rumah warga. Jadi nggak usah khawatir lewat sini tuh sepi, enggak. Dan tidak ada berita-berita begal sih. Kalau saya cari-cari info di sini itu, karena ya orang mau begal ya mikir-mikir ya, karena kan banyak rumah warga ya. Yang rawan begal itu jalur ke Bromo, Nongko Jajar. Nah itu sempat saya dapat info ada temannya saudara saya yang kena begal. Jadi saudara saya punya teman itu kena begal di daerah situ teman-teman. Tapi saya udah berkali-kali sih, sudah terhitung wis 4 kali ya. 4 kali saya lewat Nongko Jajar ke malam-malam, tapi tidak ada ya alhamdulillah sih tidak ada musibah begal. Ada tekniknya teman-teman. Jadi kalau bisa ya, kalau teman-teman itu cuma sendiri atau cuma boncengan berdua naik motor satu gitu ya, teman-teman harus menunggu biar rame. Maksudnya itu menunggu rombongan motor atau menunggu orang-orang lewat biar nanti ada temennya kalau sendiri. Tapi kalau teman-teman bertiga bermotor dua itu insya Allah sih aman sih. Kalau rawan kan sendirian, apalagi cewek. Nah itu saya nggak menyarankan sih kalau misalkan perempuan ke daerah Bromo malam-malam atau daerah Cangar apalagi malam-malam itu saya sangat tidak merekomendasikan karena sangat rawan. Kecuali ditemenin sama naik motor bareng-bareng rame-rame cewek-cewek semua, itu masih aman. Meskipun cewek semua tapi banyak kumpul banyak orang gerombolan itu ya masih beresiko.
tapi ya masih mending gitu daripada sendirian naik motor atau boncengan berdua saja. Itulah yang harus kita waspadai teman-teman, begal. Saya kalau kemana-mana malam-malam itu yang saya waspadai bukan hantuan tapi begal. Ya ini sebelah kiri kita ini gemercik airnya, suaranya sangat kerasa ya. Tapi mungkin di teman-teman nggak kerasa karena mic-nya di dalam helm. Kalau mic-nya di luar mungkin kedengeran suara-suara gemercik air. Dingin guys. Di sini banyak jualan orang durian ya. Sebelah kiri kita ini dari tadi saya amati kok banyak orang jual durian ya. Apa karena musim ya? Musimnya durian. Di daerah Pacet tadi ya banyak orang jual durian. Daerah sini banyak juga. Kayak lagi musim nih guys. Dan di jalan sini tuh guys itu banyak banget masjid. Sebelah kiri, sebelah kanan itu opsi untuk sholat itu banyak, nggak usah khawatir. Teman-teman nggak akan kehabisan opsi buat sholat di daerah sini. Beda banget kalau kita itu ke jalur Cangar, lebih sedikit sih ya ada, tapi daerah ininya daerah pemukiman warga yang mau ke Batu itu, apalagi Bromo malah jarang karena di situ itu kebanyakan non Islam. Kawan-kawan wis tak tunjukin. Sebenarnya saya juga udah pernah nge-vlog teman-teman. Saya juga udah pernah nge-vlog di daerah Bromo itu nongko jajar malam hari. Tapi kalau pagi, siang, sore, malam saya terus terang belum pernah. Karena saya ke Bromo itu selalu ngejar sunset. Nah, biar dapat sunset itu kita berangkatnya malam. Malam jam berapa? Ya malam jam sekitar jam-jam 7, jam 8, 9 gitu. Nanti sampai sana rehat terus jam 3 muncak. Bukan muncak sih, ya bener sih muncak, tapi bukan muncak yang hiking loh ya, tapi naik motor terus ke spot-spot buat lihat sunrise gitu. Ku sadari akhirnya sekarang sungainya pindah ke kanan ya teman-teman ya, karena tadi kan ada jembatan, jadi sungainya pindah ke kanan. Ini sungainya ini sampai ke ini teman-teman, kalau nggak salah sampai ke Kali Berantas. Ini ada wisata ini, Coban Sadang. Di sini tuh kurang populer teman-teman, dari aspek wisata loh ya, kurang populer daripada kita ke jalur Cangar. Itu banyak destinasi wisata yang populer. Tapi kalau di sini apa ya, jalur sini ya paling tadi itu Coban Rondo sama Flora Wisata Santera. Tapi kalau misalkan air terjun terus dan lain-lain itu di sini kurang populer sih. Saya jarang sih explore dapat info atau explore di IG gitu, terus wisata daerah sini itu jarang banget. Ya Coban Rondo tadi, Coban Rondo sama Flora Santera. Guys, nah ini sungainya pindah ke kiri lagi, jadi sungainya pindah kanan kiri gitu. Grand opening bakso tetelan susu segar lah. Tapi kalau iya teman-teman, tapi kalau kuliner ya di sini tuh banyak warung teman-teman. Banyak warung-warung yang bisa kita singgahi untuk kuliner. Kembalilah padaku.
bawa separuh nafasku, kau deh. Bakso totalan susu segera ini baru teman-teman, ini baru nih, saya baru tahu kalau ada ini. Kayaknya enak ini, kayaknya rame. Konsep tempatnya juga bagus. Dan sekarang alhamdulillah ya, pandemi sudah turun, jadi pelaku-pelaku bisnis kuliner, bisnis wisata itu sudah normal kembali. Kemarin kan pas pandemi kasihan banget ya, saya jalan-jalan ke Batu itu podo tutup kabeh. Saiki wis kembali normal lagi, alhamdulillah. Kita salut saja untuk mempersingkat waktu. Wis Ciluk Bay teman-teman. Nah itu tikungan-tikungan seperti Ciluk Bay tadi itu bahaya kalau kita nggak hati-hati, karena kita nggak tahu kan di depan kita itu ada apa, kita nggak tahu. Tertutup oleh tebing, nah makanya kita nggak boleh terlalu mepet nganan karena beresiko teman-teman. Kayak gini ini kan juga lumayan. Nah kayak gini juga ini kan nggak tahu kita dapat di depan ini ada apa. Yang mending main amannya agak ke kiri, lebih aman itu. Ini bus Jombang Malang ya. Jadi di sini tuh ada busnya teman-teman, jalur bis. Makanya kok sini tuh nggak pernah sepi, kenapa? Ya mesti nggak pernah sepi tuh, jarang sepi, kenapa? Karena di sini ada bis, jalur bis. Makanya rame. Beda sama Cangar kan nggak ada bisnya. Cuman nggak tahu ya bis di sini tuh berapa ya, mesti dari Jombang ke Malang itu berapa, itu saya kurang tahu teman-teman. Nah, hari sudah mulai petang, wow, dan anginnya semakin kencang. Aku khawatir engkau udan guys. Wah di depan sana mendung guys, kita lihat guys, itu gunungnya itu di belakangnya itu ada awan mendung. Ya ancan musim hujan ya, jadi ya gimana lagi, harus mempersiapkan segalanya. Jas hujan, terus fisik yang kuat. Bendungan Salarejo, belok kiri. Nah, jadi di sini juga ada wisata Salarejo, Bendungan Salarejo teman-teman. Saya belum pernah sih ke sana, tapi menurut siapa ya? Oh di Instagram tuh ada yang foto-fotonya itu bagus-bagus di sana, Salarejo. Jadi kayak waduk gitu ya mungkin ya, waduk Salarejo. Wah ini mulai gelap guys. Wow. Udah mau maghrib nih guys. Nanti mungkin videonya tak jeda dulu ya, saya mau sholat maghrib dulu, ntar lanjut lagi. Pokoknya tak usahakan ini videonya bisa sampai di Kediri, biar teman-teman tahu kira-kira ya apa sih kondisinya. Kalau dari jalanannya mulus terus teman-teman, gak usah khawatir, mulus terus, begini terus, bagus sekali. Tidak ada yang bergerunjal, tidak ada yang lubang-lubang. Ya ada sih, tapi ya kecil-kecil lah, tidak problem yang besar. Bagus. Nah ini kalau ke kiri nanti ini ada pertigaan itu ke wisata Waduk Salarejo. Nah, kalau lurus Kediri Pare ke Sambon. Nah sekarang kita karena mau ke arah Kediri, kita lurus teman-teman. Ramai terus ini guys. Ya meskipun ini itu ya udah jarang banget apa ya tempat-tempat wisata di sini. Kalau sini lurus sudah nggak ada lagi teman-teman, setahu saya tempat-tempat wisata. Ya tinggal rumah-rumah warga gini. Terakhir kayaknya ya tadi itu wisata Salarejo tadi itu. Terakhir tempat wisata loh ya.
seterusnya ini sudah nggak ada lagi. Wow, tak cepetin guys, karena lagi-lagi saya perlu ngejar waktu biar nggak terlalu lama nyampe ke rumah. Nanti ini paling saya sampai di Lamongan ya. Sekarang kan jam 6 ya. Belum sih, tapi sekitar mau jam 6 lah. Paling-paling saya sampai Lamongan itu jam 9 sampai 10, jam 10. Paling minimal kayaknya jam 10 deh, paling cepet deh. Kalau normal semuanya, kalau lancar semuanya, nggak macet, nggak ada kendala apa-apa, nggak ada ban bocor, nggak ada motor mogok, itu jam 10. Nah, paling cepat. Karena ini kan lebih jauh ya, agak muter gitu loh saya. Karena saya suka traveling, karena saya suka sama hal-hal yang berbau perjalanan, ya dinikmati aja guys. Inilah yang dinamakan dengan petualangan. Ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa. Saya juga ada rencana buat video ke Bromo guys, mungkin habis lebaran ya, baru bisa nyempatkan untuk ke Bromo ya. Meskipun sudah ada video di Bromo, tapi kan saya pengen update lagi dan saya pengen mengambil momen yang berbeda. Kan saya belum pernah nih ambil video ke Bromo itu pagi lewat Nongko Jajar lah. Saya rencananya pengennya pagi lewat Nongko Jajar. Terus saya juga belum pernah ke Bromo itu pulang lewat Malang, tak video. Sudah pernah sekali sih, sekali saya dulu pas kuliah dari Bromo terus pulang lewat Malang. Nah itu saya pengen tak ulangi lagi, tapi tak rekam. Abadikan setiap momen guys, karena satu ketika nanti saat kita tidak bisa mengulangi lagi momen itu, kita bisa melihat kenangan di video di YouTube. Makanya saya kan buat YouTube itu untuk apa? Ya selain buat hobi ya. Ya mungkin kalau dapat AdSense ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi selain itu saya juga pengen mengabadikan setiap momen yang pernah saya lakukan. Karena apa ya? Kalau misalkan kita lagi nganggur, saya lagi bad mood, saya lagi males, kalau ngelihat video-video dulu itu langsung apa ya, langsung mengembalikan suasana hati gitu, asik, mengembalikan suasana hati. Nah makanya saya suka kalau ngerekam itu. Waduh kok gerimis guys. Nah kan aku tebak kan hujan. Mudah-mudahan hujannya nggak lama. Kalau hujan gerimis teman-teman itu jangan langsung terpicu buat pakai jas hujan ya. Karena apa ya? Saya itu sering diprank sama hujan. Udah pakai jas hujan, terus lurus dikit, ternyata hujannya hilang. Jadi mending kalau gerimis gini aja terang saja. Ini kan loh, terang kan, udah nggak hujan lagi kan. Tapi tadi hujan terus. Hujan lumayan ini gerimisnya. Makanya jangan tertipu oleh hujan. Anginnya guys, anginnya kencang. Musola al-amin. Mungkin teman-teman ada saran kalau misalkan buat motovlog kemana lagi yo, silakan tulis di kolom komentar guys. Saya juga butuh ide dari teman-teman netizen, dari subscriber saya ini.
kira-kira nanti mana gitu kita berpetualang. Oh, ada wisata anyar guys, Ngantang Park. Entah isinya apa tapi Ngantang Park ini. Saya baru tahu ada Ngantang Park. Taman-taman spot-spot foto selfie itu guys. Ngantang. Ngantang itu apa? Ya ini daerah Ngantang teman-teman. Ngantang itu nama daerah. Sekarang kita ini berada di Ngantang teman-teman. Ngantang ini masih Malang. Daerah Ngantang ini. SMPN 1 Ngantang loh kan. Wah, itu awannya ke awan-awan putih. Nah, ini awan putih itu harus diwaspadai karena awan putih itu biasanya awan sing mengandung hujan. Berdiri Jombang lurus, jalur saja. Pokoknya ikutin jalan terus teman-teman. Ntar teman-teman akan nyampe sendiri ke daerah ini, daerah apa jenenge, Kediri. Terus saya ikutin jalan aja. Loh kan gerimis lagi kan. Ya itu lah awan putih tuh. Awan putih itu perlu diwaspadai, awan putih itu. Awan putih itu biasanya awan yang mengandung hujan. Kalau awan hitam itu awan yang mengandung hujan plus petir. Keren banget guys. Wow, semakin malam semakin dingin dan gerimis lagi rupanya bung. Nah ini yang tak aku sukai ini, hujan ya. Tapi saya nggak mau kena prank karena ini belum deras. Saya baru mau pakai hujan ketika udah lumayan deras. Ini masih kategori belum deras, jadi saya nggak pakai hujan dulu. Ini belum deras. Cukup aku pelaran-laran. Nanti aku tiwas turun pakai jas hujan, ternyata terang hujannya, kan ya membagongkan. Wah, bensinku mulai ini teman-teman, menipis teman-teman. Tadi kan ada bensin ya, aku lupa nggak isi bensin. Ya kan terang lagi kan. Pokoknya hujan itu labil, kadang-kadang itu labil. Wow, aku mulai gemeter. Nah ini harus waspada karena jalannya licin teman-teman. Kalau di sini tuh ya yang harus waspada itu pertama
kalau di jalan-jalan naik turun gini loh, jalan licin itu harus diwaspadai. Jadi kalau ngerem itu harus pelan-pelan, jangan langsung tiba-tiba serap gitu ya. Ditekan langsung nanti bisa slip itu nanti ngempot karena licin jalannya. Nah ini kita masuk area hutan lagi. Tapi tenang, meskipun area hutan itu nggak akan lama lagi ketemu rumah warga loh kan. Ketemu lagi rumah warga, nanti hutan lagi ketemu lagi rumah warga. Jadi tenang gitu loh. Kalau nggak tenang kan ketika hutan terus habis itu gelap terus. Nah itu yang agak-agak merinding ya. Merinding ada begal. Nah kan ini hutan kan. Ini kayak ya gelap teman-teman kalau malam ya. Gelap ini. Grosir aneka bibit buah, jual bibit alpukat. Wah ini tempat jualan bibit guys, bibit buah. Nah ini kan hutan nih, tapi nanti nggak usah khawatir, lurus dikit terus ketemu rumah warga. Waduh guys, lah kan terang hujan kan. Maka dari itu guys, jangan langsung memakai jas hujan, nanti teman-teman kena prank sama hujan. Pakailah jas hujan ketika hujannya deras dan tidak lagi apa ya, bisa diajak kompromi. Nah itu baru pakai jas hujan. Meskipun ya ada juga potensi di prank, tapi ya gimana lagi, itu kan demi keamanan kita. Wes. Dari tadi jalannya mulus guys, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Kalau misalkan lewat sini jalanannya lurus aman, mulus aman. Ada maple ya. Tak rapid dulu. Nah, mungkin karena itu ya teman-teman ya, posisi hujan ya, jadi dingin ini mungkin suhunya nyampe 21 ini loh. Di sini kering kan, nggak ada bekas-bekas hujan kan. Kering ini, nggak ada bekas hujan sama sekali. Maafkan saya kalau agak ngegeder guys, karena ya tak tertahankan lagi. Dan ini mulai agak sepi ya, karena mungkin maghrib ya. Ternyata ini lumayan panjang teman-teman, bukannya teman-teman. Tak kira kok ketemu rumah warga lagi di mana ya? Berarti ini lumayan panjang teman-teman ya, area hutannya ya. Berarti daerah sini teman-teman harus waspada, nggak bisa dianggap remeh. Tapi yo rame sih, lumayan rame. Wah ada musola, toilet juga, ada warung-warung gini masih buka. Kayak ya habis ini deh teman-teman, seingat saya loh ya, pokoknya seingatku itu nggak lama lagi ada lagi rumah warga habis ini kalau nggak salah.
ya kan, di desa Pait ya. Selamat datang di desa Pait, ada ya namanya desa Pait ya. Bentar ini nah ini kan ada lagi keramaian gini kan. Warung-warung gini. Tuh gerimis lagi guys. Jadi terang, gerimis. Sangat-sangat labil hujannya. Tapi lagi-lagi saya nggak mau diprank sama hujan. Saya nggak mau pakai jas hujan dulu. Karena nanti tidak selalu yang gerimis itu akan hujan. Desa apa rest area? Ada rest area guys. Apa ini? Saya baru tahu ada rest area gini. Oh tapi udah lama ini. Dia udah lama nih kayaknya. Wow. Ya Allah. Dingin sekali ya Allah. Dingin sekali guys. Lika-liku dia teman-teman ya sini, tapi lika-likunya nggak tajam mbak, terang aja lah, paling cuma gini tok, ini nggak tajam ini lah, cuma gini aja, nggak usah khawatir. Ketemu hujan lagi guys. Nah, wah ini saya curiga ini, jangan-jangan ini semakin deras guys. Saya kok ngelihat mobil yang dari arah sana itu, ya ini juga pakai jas hujan dari arah sana. Saya pernah bahas ya di video Cangar ya. Kalau mau mendeteksi apakah di depan kita itu hujan deras apa enggak, itu kita lihat kendaraan dari arah sebalik kita. Kita lihat kaca mobil, kita lihat orang-orang naik motor itu dia pakai jas hujan enggak. Terus kaca-kaca mobilnya itu basah seberapa. Nah saya tadi ngamatin kok kayaknya kaca mobil tadi itu lumayan basah. Dan orang tadi ada orang yang pakai jas hujan. Untuk memperjelas kita tunggu lagi. Nah itu tadi pakai jas hujan kan. Sebentar. Wih, betul guys. Nah ini pemukiman warga lagi. Wah. Wah, ini sepertinya lumayan deras guys. Aku harus pakai jas hujan guys. Tapi di mana ya aku makainya ya? Wah, ini deras ya. Fix ini deras ini guys. Saya harus menggunakan jas hujan karena ini lumayan deras. Ini tidak main-main hujannya. Bentar. Wah, ya terus. Terus ini. Saya tak pakai dulu ya guys ya. Jas hujan ya guys.